Perkenalkan, nama saya Desmayanti. Saya adalah guru kelas di Misliki, Kabupaten Solok Selatan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Bat 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Palangkaraya dengan nomor NIM 2542673060. Hari ini Senin, tanggal 5 Mei 2025. Saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 5 pada materi sistem organ pencernaan pada manusia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di kelas ini. Maka dengan itu mudah-mudahan kita bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Silakan Sasa, sebelum kita mulai. Tepuk semangat. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apakah anak-anak ibu sehat? Sehat, Bu. Nah, ada yang tidak hadir? Hadir semuanya. Nah, alhamdulillah hadir semuanya ya. Sebagaimana biasanya kita akan melanjutkan pelajaran tentang sistem organ pencernaan. Nah, materi sebelumnya anak ibu masih ingat? Apa materi pelajaran kita sebelumnya yang sudah kita pelajari? Sama dengan sistem organ pencernaan, namun hari ini kita akan melaksanakan prakteknya dan pendalaman materi. Karena sebelumnya kita mengenal sistem organ pencernaan hanya kulitnya saja. Sekarang kita akan akan mempelajari tentang prakteknya. Siap? Siap, Bu. Oke, untuk yang pelajaran kita sebelumnya, ada nggak yang masih ingat tentang sistem organ pencernaan? Masih ingat apa salah satunya? Mulai dari mana? Mulut. Kemudian? Ya, kemudian? Lambung. Lambung lagi? Usus halus. Halus, kemudian? Usus saraf. Lagi? Anus. Ya, ada 6 sistem organ pencernaan kita, itu mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, kemudian usus halus, usus besar, kemudian anus. Itu adalah macam-macam dari sistem organ pencernaan kita manusia. Nah, anak ibu sudah makan tadi? Sudah sarapan? Sudah. Dari mana makanan mulai kita masukkan? Dari mulut. Di dalam mulut itu apa saja yang terdapat dalam mulut kita? Gigi. Nah, ada gigi, lidah, kemudian ada air liur. Nah, 3 komponen itu membantu kita untuk mencerna makanan yang kita masukkan sebelum masuk ke dalam tubuh kita. Dicerna dulu oleh gigi. Gigi tersebut dia memiliki energi mekanik untuk mengunyah makanan kita sebelum dia masuk ke kerongkongan. Kemudian ditambah oleh enzim yang ada di dalam air liur. Ya, untuk lebih lengkapnya kita masuk kepada materi sambungannya. Hai teman kece, Ini ya. apa makanan favorit kamu? Nasi goreng, sate, rendang, atau soto? Wah, begitu ngebayangin langsung ke dalam air liur. Nah, air liur yang keluar ketika kamu bayangin makanan favorit kamu, atau ketika kamu lihat bentuknya atau cium baunya aja, itu artinya sistem pencernaan kamu sudah bekerja. Bahkan sebelum kamu mulai memasukkan makanan itu ke dalam mulutmu. Setelah makan, kamu pasti merasa kenyang. Kamu terus kembali beraktivitas, lupa dengan makanan yang sudah masuk ke perutmu. Tapi sebenarnya makanannya masih di perut, sedang diproses oleh sistem pencernaan. Makanan itu dicerna supaya menghasilkan energi agar kamu bisa terus beraktivitas. Lalu sisa pencernaan itu kamu keluarin deh besok paginya ketika buang air besar. Nah, sebenarnya apa aja ya yang terjadi pada makanan dalam tubuh kita? Supaya tahu, yuk kita bahas mengenai sistem pencernaan. Apa saja organ pencernaan? Organ pencernaan terlihat seperti saluran panjang dari mulut hingga anus. Kita bahas satu persatu ya. Pertama adalah rongga mulut. Di dalam rongga mulut ada gigi, lidah, dan ludah. Gigi berfungsi dalam pencernaan fisika, yaitu menghancurkan dan menghaluskan makanan. Gigi ada beberapa jenis, yaitu yang pertama gigi seri untuk memotong makanan, kedua gigi taring untuk merobek makanan, dan yang ketiga gigi geraham
untuk menggilas dan mengunyah makanan. Lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan dan membantu menelan makanan. Lidah juga berfungsi sebagai indera pengecap. Karena itu, kalian bisa membedakan rasa manis, asam, asin, dan pahit dari makanan. Ludah atau saliva berfungsi untuk membasahi makanan. Ludah juga berperan dalam pencernaan kimiawi karena mengandung enzim tialin. Nah, enzim tialin ini akan mencerna karbohidrat menjadi gula. Gula ini kemudian akan menjadi sumber energi bagi tubuh. Kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran makanan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Panjang kerongkongan sekitar 25 cm. Ketiga adalah lambung. Lambung berbentuk seperti kantong yang terletak di dalam rongga perut agak ke sebelah kiri, tepat di bawah sekat diafragma. Dinding lambung akan mengeluarkan getah lambung yang mengandung asam klorida dan enzim. Asam klorida berfungsi untuk mematikan mikroorganisme yang masuk bersama makanan. Lalu tadi disebutkan juga mengandung enzim-enzim. Nah, ada 3 enzim utama nih. Yang pertama, enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein. Enzim lipase berfungsi untuk mencerna lemak, dan enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu atau kasein. Keempat adalah usus halus. Usus halus merupakan saluran pencernaan terpanjang, yaitu sekitar 3-5 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Pencernaan kimiawi di usus halus dibantu dengan enzim yang dihasilkan oleh usus halus sendiri, pankreas, dan empedu. Zat atau enzim yang berperan dalam usus halus adalah garam empedu, berperan membantu mencerna lemak. Enzim tripsin berfungsi memecah protein menjadi asam-asam amino. Enzim lipase berfungsi mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan yang terakhir, enzim amilase berfungsi untuk mencerna zat tepung. Kelima adalah usus besar. Usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa-sisa pencernaan dari usus halus menjadi feses dengan bantuan bakteri Escherichia coli, serta mengatur kadar air dalam feses. Terakhir adalah anus. Anus berfungsi untuk mengeluarkan feses dari dalam tubuh. Proses pengeluaran feses disebut dengan defekasi. Bagaimana mekanisme pencernaan makanan? Nah, setelah tahu organ-organ yang berperan dalam pencernaan, sekarang yuk kita bahas mekanisme pencernaan makanan. Yang pertama, menelan. Makanan dihaluskan di dalam mulut dan ditelan ke dalam kerongkongan. Makanan hasil pencernaan di dalam mulut disebut dengan bolus. Yang kedua, masuk ke lambung. Bolus tadi didorong masuk ke dalam lambung akibat gerakan peristaltik atau gerakan meremas-remas dari otot dinding kerongkongan. Yang ketiga, di dalam lambung. Bolus diaduk-aduk dan dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim. Bolus akan menjadi kimus yang berbentuk setengah cair atau seperti bubur. Yang keempat, masuk nih ke usus halus. Kimus kemudian masuk ke usus halus. Di dalam usus halus, kimus dicerna lagi dengan enzim menjadi zat-zat yang paling sederhana atau sari-sari makanan. Kelima, penyerapan. Di dalam usus halus juga, tepatnya di usus penyerapan, sari-sari makanan akan diserap dan masuk ke pembuluh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sari-sari makanan ini nantinya akan diubah menjadi energi. Keenam, pembuangan sisa. Lalu, sisa-sisa makanan yang tidak diserap akan dibusukkan di dalam usus besar menjadi feses dan dikeluarkan melalui anus. Kenapa harus tahu tentang pencernaan? Banyak kok gunanya ngerti tentang sistem pencernaan. Yang pertama, menghargai pentingnya makanan bagi tubuh. Kita jadi bersyukur atas makanan yang tersedia untuk kita makan hari ini. Makanan bukan cuma untuk nikmati lidah, tapi juga penting untuk sumber energi dan kesehatan tubuh. Jadi jangan pilih-pilih dan jangan disia-siakan ya. Kedua, mengatur pola makan yang sehat. Kalau sudah tahu cara kerja sistem pencernaan, berikutnya kita usahakan untuk memenuhi kebutuhan gizi yang lengkap dan seimbang setiap harinya. Misalnya, karbohidrat untuk energi, protein untuk energi dan membangun otot, mineral untuk banyak fungsi tubuh. Ketiga, merawat organ pencernaan.
Tentunya supaya terhindar dari penyakit dan dapat berfungsi dengan baik. Ini dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan makanan dan alat makan, serta cuci tangan dan rutin menggosok gigi, terutama sebelum tidur. Makan buah dan sayur serta minum air putih minimal 2 liter dapat mencegah sembelit. Makan di jam yang teratur dapat mencegah mah. Olahraga rutin dan menjaga berat badan juga penting loh untuk merawat sistem pencernaan. Stay healthy, stay happy teman kece. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Nah, dari video yang ditayangkan tadi, apa yang kamu dapatkan pelajarannya di sana? Apa saja yang diperoleh dari video tersebut? Cara mendalam makanan. Bagaimana katanya cara mendalam makanan? Dikunyah dulu oleh gigi, kemudian ditolak oleh enzim yang ada di lidah di air liur kita, yang namanya enzim eptialin. Kemudian bagaimana lagi? Ditelan masuk ke dalam kerongkongan kita. Dari kerongkongan kemudian masuk ke dalam lambung. Di lambung kemudian diolah lagi. Ya, dari lambung diolah lagi terus masuk ke usus halus. Dari usus halus ke usus besar, kemudian nah, itu adalah susunan organ pencernaan makanan pada kita. Alat-alat yang ada dalam tubuh kita itu harus kita jaga, karena kalau kita jaga maka akan menimbulkan penyakit. Penyakit apa katanya tadi? Dalam organ pencernaan kita? Penyakit sembelit, kemudian ada lagi mak. Ada lagi asam lambung. Itu diakibatkan oleh kurangnya kita menjaga organ pencernaan kita. Kurangnya kita menjaga pola makan. Kemudian makanan kita itu tidak mengandung protein, vitamin, dan mineral. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, baiklah. Kita praktekkan dulu sistem organ pencernaan kita itu urutannya, mulai dari awal sampai akhir sampai nanti ke anus. Silakan anak ibu berdiri dulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Mana kelompoknya? Sudah ibu bagi sebelumnya. Sudah. Nah, baris dulu. Kelompok 1 mana kelompok 1? Sini nak, kemarin nak kelompok 1. Kelompok 2. Berbaris saja sini. Sudah. Sampai ke sini aja, sini. Nah, sini berjalan. Ambil ke depan. Nah. Ambil peralatannya satu-satu untuk kita membuat alat pencernaan yang sempurna, agar kita tahu di mana letaknya lambung, di mana kerongkongan, usus halus dan usus besar beserta anus. Nah, ini ada beberapa peralatan yang akan kita gunakan. Ada botol aqua, ada gunting, lem, ada korek api, selang kecil dan besar untuk dipergunakan untuk menyusun sistem organ pencernaan. Nanti ibu tampilkan medianya di laptop atau di infocus. Anak ibu mengerjakannya dan secara bersama-sama. Nah, ambil dulu alatnya kelompok 1. Ambil botol aquanya kelompok 1. Nah, ambil gunting 1, korek api. Nah, langsung dulu ke kertasnya. Oke, ambil dulu peralatannya. Gunting. Nanti kita bagi selangnya satu-satu. Lem. Kelompok 3.
Bisa ambil piringnya dulu. Oke. Nah, pisau katernya. Udah? Kelompok. Lipat sini Pak. Lipat. Kelompok 1, kelompok 2 sudah selesai. Belum. Kelompok. Nah, ini sudah selesai satu ini ya. Coba lihat. Coba Ibu lihat dulu. Ini ada mulut. Saluran kerongkongannya. Masuk ke lambung. Ini lambungnya ya. Usus besar. Ini ada usus halus dan anus. Nah, ini sudah bagus pekerjaannya, sudah selesai. Nanti bisa ditampilkan ke depan hasil dari kerja kelompoknya. Ini sudah bagus ini. Nah, kelompok 2. Tinggal nanti memasak usus-ususnya. Kan sudah selesai setiap kelompok kan? Nah, sekarang silakan tampilkan hasil dari kerja kelompoknya. Mulai dari kelompok 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang organ pencernaan pada manusia. Ini adalah mulut. Ketika kita memasukkan air atau makanan, makanan akan masuk ke dalam tenggorokan, saluran tenggorokan, dan masuk ke dalam lambung, dan usus kecil dan usus besar, dan terakhir kepada anus. Nah, demikianlah penjelasannya dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada Rambutnya manusia. Ketika kita memasukkan makanan atau minuman dalam mulut, gigi akan mengunyah makanan dan minuman tersebut, lalu masuk ke dalam saluran tenggorokan, masuk ke lambung, lalu disalurkan kepada usus halus dan usus besar, lalu masuk kepada lambung. Baiklah, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempersembahkan sistem organ pencernaan ini. Demikianlah dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil pembelajaran kita sudah kita pelajari, sudah kita praktekkan, sudah kamu buat ke depan dipresentasikan. Nah, untuk itu Ibu memberikan aplaus untuk setiap kelompok 1 sampai 3 karena hasilnya Ibu lihat itu sudah maksimal. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah pertama, sebagai makhluk hidup kita membutuhkan makan dan minum. Kalau tidak makan dan minum berarti kita tidak akan bisa hidup. Nah, di samping itu kita juga harus menjaga kesehatan dan kebersihan agar alat-alat pencernaan kita itu sehat. Apabila alat pencernaan kita itu terganggu, maka kita akan mengalami Sakit. sangat sakit. Mungkin bisa sakit mah
sebagainya. Bahkan juga bisa asam lambung. Setiap sistem organ yang ada dalam tubuh kita itu harus kita jaga. Kemudian dilengkapi dengan makanan-makanan yang bergizi, yang sehat. 4 sehat, 5 sempurna. Untuk pencernaannya lebih bagus, tidak banyak memakan makanan yang hangat dan makanan yang terlalu dingin, karena itu akan merusak kepada organ pencernaan kita. Nah, sampai di sini Ibu lihat anak-anak itu sudah paham dengan penyampaian materi dan dengan prakteknya. Ibu berharap kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jaga pola makan, jaga tubuh, kemudian jaga kesehatan dengan berbagai cara. Nah, untuk mengukur pemahaman anak-anak ibu bagikan LKPD per individu, nanti diisi di rumah. Serahkan kembali kepada. Nah, untuk lebih rileksnya kita nyanyi dulu tentang pelajaran kita hari ini. Tes dulu. Ayo kita semua belajar sistem pencernaan pada manusia dari mulut hingga halus. Pada manusia dari mulut hingga halus. Makanan masuk mulut dikunyah oleh gigi, terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Lalu masuk ronggongan, ada gerak peristaltik, dorong masuk ke lambung dengan 3 macam enzim. Enzim pepsin, enzim renin, juga asam foliat. Pencernaan di lambung secara kimiawi. Pencernaan di lambung secara kimiawi. Terus masuk usus halus, terjadi penyerapan. Sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Usus besar serap air hingga sisakan ampas. Ampas lalu dibuang keluar lewat anus. Itulah pencernaan dalam tubuh manusia, harus diketahui oleh kita semua. Harus diketahui oleh kita semua. Janganlah sampai lupa jaga pola hidup sehat, agar kita terhindar dari sakit berbahaya. Agar kita terhindar dari sakit berbahaya. Sistem pencernaan kita wajib dipelihara sebagai wujud syukur pada Tuhan Yang Esa. Pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Mungkin kita akan kembali lagi nanti untuk melanjutkan pada pelajaran selanjutnya. Nah, marilah kita dulu mensyukuri pelajaran hari ini dengan membacakan Ibu sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.